yang saya katakan tadi, integritas itu milik semua orang, bukan milik golongan satu dan golongan lain. Ini terjadi di Piala Dunia Qatar 2022, bagaimana Qatar sebagai tuan rumah itu benar-benar memegang integritas dalam pelaksanaannya. Misalnya contohnya seremoni dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian juga di berbagai tempat ya disuguhi kalimat-kalimat hadis di sejumlah lokasi, kemudian juga Qatar melarang konsumsi alkohol di dalam negeri ya. Walaupun pada awalnya itu banyak diprotes banyak pihak, tetapi banyak para penonton atau tamu ya yang menyaksikan Piala Dunia langsung di Qatar itu, terutama dari para kaum wanita itu justru merasa lebih aman dan nyaman dengan diberlakukannya aturan ini. Nah, kemudian juga dicontohkan juga oleh salah satu kesebelasan ya, perilaku integritasnya ditunjukkan, yaitu dengan permohonan maaf, terima kasih dan budaya bersih di Piala Dunia Qatar 2022 yang lalu ya, oleh kesebelasan Jepang. Jadi pelatih Jepang itu kemudian berjalan ke depan tribun pendukung Jepang lalu melakukan gerakan membungkukkan badan dengan sudut 90 derajat. Jadi Hajime Moriyasu, nama pelatih itu, kemudian dikenang ya, karena dia walaupun pada saat itu kesebelasan Jepang kalah dari kesebelasan Kroasia ya. Bahkan para pemain dan ofisialnya itu ketika selesai bertanding itu, setiap selesai bertanding itu menang ataupun kalah tidak langsung kembali ke hotel. Mereka kembali ke kamar ganti, kemudian membersihkan dan kemudian merapihkan jersinya ya yang bekas digunakan ya, ditumpuk dengan sangat rapi. Makanan dan minuman tersisa juga disusun dengan rapi, dan kondisi ruangan ganti pemain Jepang itu terlihat bersih dan rapi ya. Begitu juga yang ditunjukkan oleh para pemain kesebelasan Maroko yang sujud syukur dan bakti kepada ibu. Jadi setiap selebrasinya itu dilakukan dengan sujud syukur di depan tribun pendukung dan simpatisan ya. Kemudian juga setelah selesai mencari keluarga, bahkan ibu mereka masing-masing untuk memeluk dan mencium kening sang ibu, karena ini bakti kepada orang tua ya. Karena menurut mereka meyakini bahwa doa ibu sangat berperan dan ikut menjadi penentu kemenangan. Ini bagian dari perilaku integritas yang dilakukan oleh para pemain sepak bola ya. Terakhir ingin saya sampaikan dalam modul keempat ini adalah tentang integritas ini, bahwa integritas adalah mata uang yang berlaku di seluruh belahan dunia dan nilainya selalu tetap dari masa ke masa ya. Kita lihat tadi, tidak memandang bangsa apapun, bangsa Jepang, bangsa Maroko, Indonesia dan seterusnya. Dan kita tidak perlu lagi menukarnya di tempat penukaran uang, di money changers ya. Kita dapat menggunakan mata uang integritas ini untuk melakukan seluruh transaksi kehidupan kita dimanapun kita berada. Manusia yang berintegritas akan mendapatkan kepercayaan dari sesama. Ada satu quote lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan integritas ini, adalah salah satu perilaku integritas adalah amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam amanah ada hal yang harus dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Amanah dapat berupa sesuatu yang dititipkan atau diberikan oleh Tuhan atau oleh sesama manusia. Sebuah amanah yang diserahkan kepada orang yang berintegritas maka akan banyak menghasilkan maslahat. Namun, jika amanah diberikan kepada orang yang berkhianat, maka akan menghasilkan banyak mudarat. Demikian materi yang saya sampaikan, topik essential skill yang berjudul Integrity at Work atau integritas di tempat kerja. Hidup mulia sebagai pelayan, pulang dikenang sebagai teladan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.